Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 39 Jakarta, Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan-karyawati SMK Negeri 39, dan juga siswa-siswi SMK Negeri 39 Jakarta. Semoga kita semua diberikan barokah dan juga didoakan oleh malaikat, karena kita membuat majelis tadarus, membaca firman Allah, membaca kalimat Allah, itu disukai oleh malaikat. Malaikat akan berkerumun walaupun kita berbeda jarak, tapi bagi malaikat sangat dekat. Mudah-mudahan kita semua didoakan sehat oleh malaikat. Kita mulai sampai nanti dengan jam 7. Kita mulai dengan Qiraul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur. Wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthul lakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا خيرا فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء ففلغن أجلهن فأمسكوهن رحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان tercekik suaranya. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum watharu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa dilanjutkan oleh Pak Ustadz Ngalimun ya? Siap. Iya, suara saya mulai lagi. tercekik nih. Oh iya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mislu dzalik. Wa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur. Azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa
La tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang kita baca punya nilai ibadah yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya walaupun tadi Pak Saiful ini agak tercekik sedikit, mudah-mudahan dalam memberikan materi tausiah diatur suaranya, diirit-irit, biar jangan sampai ini masalahnya nggak bisa minum ini. Oke, selanjutnya kita simak dan dengarkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful mendorong kita untuk semangat beribadah, semangat beramal, semangat yang lain-lainnya. Untuk tidak berpanjang kalam, kepada yang mulia, yang kami hormati, Al-Mukarram Syekh Ustadz Saiful, Master Teknik, kepada beliau dipersilakan. Ya, tafadhol. Nyalakan dulu itu. Belum dipencet mikrofonnya. Oh iya, belum nyala ternyata. Ya. Betulin duduk dulu ya. Mohon izin Pak Haji Ansori. Nih dijadwal nih oleh Pak Ustadz mengisi kuliah duha, kuliah Ramadan, semua kuliah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apa feedback itu? Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ballighu 'anni walau ayah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 39 Jakarta, Bapak Ibu Wakil, Dewan Guru, karyawan-karyawati yang kami cintai, anak-anakku, siswa-siswi, peserta didik SMK Negeri 39, semuanya semoga
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. diijabah doanya selama Ramadan, minta yang serius, minta sungguh-sungguh, banyak sedekah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku semua, ini melanjutkan yang kemarin, bahwa setiap subuh waktunya adalah di antara terbit fajar sampai dengan terbit matahari, kita diabsen hidup kita oleh malaikat. 2 malaikat bertugas. Malaikat pertama akan mengabsen siapa saja yang bersedekah atau yang berinfak pada subuh itu. Apa kata malaikat? Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Bagilah keuntungan berlipat ganda bagi orang yang bersedekah. Malaikat yang kedua berdoa. Ya Allah, berilah kerusakan, berilah kerugian kepada orang yang menahan hartanya. Atau orang yang pelit, atau orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, sahih. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini kita disuruh berinfak setiap subuh. Nah, kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 274, Allah tegaskan, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam hari dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kapan waktunya? Nah, kita dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah, kita berinfak itu pada malam hari, pada siang hari, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, waktu yang paling afdol adalah subuh, yaitu setelah terbit fajar sampai dengan matahari terbit. Nah, bagaimana caranya sedekah subuh ini supaya lebih efektif? Nah, nggak usah bingung. Kita nggak usah cari kaum miskin subuh-subuh tuh. Susah itu kan. Kita juga cari kotak masjid. Nah, iya kalau kotaknya gampang kan. Kadang-kadang kan taruh di pojok. Kita sholat buru-buru kesandung ntar. Nah, jadi ada cara nih yang bagus nih. Siapkan amplop. Masukin deh 1.000. Masukin 2.000. Yang penting rutin tiap hari. Ini dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Rasulullah berinfak atau bersedekah itu tidak tanggung-tanggung. Rasulullah berinfak itu menghabiskan seluruh hartanya, tidak ada yang tertinggal satupun. Pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sholat asar terburu-buru keluar dari masjid, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya karena Rasulullah setelah selesai sholat selalu berzikir, selalu bertasbih, selalu bertafakuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu Rasulullah buru-buru keluar. Nah,
Setelah kembali, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi terburu-buru keluar dari masjid? Engkau berburu pulang. Apa gerangan yang terjadi?" Rasulullah SAW menjawab, "Tadi di rumahku ada yang memberikan hadiah." Nah, Rasulullah tidak terima sedekah, tapi Rasulullah boleh terima hadiah. Tadi ada salah satu hamba Allah memberikan hadiah pada waktu zuhur. Maka hadiah itu aku harus habiskan, harus sedekahkan di waktu asar. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau hartanya atau dunia berada di rumahnya lebih daripada antara waktu 2 sholat. Misalnya dia dapatkan harta zuhur, itu harus habis asar. Dapatkan asar harus habis di waktu maghrib. Nah, kenapa Rasulullah bisa seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah yakin bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di yaumil akhir. Kehidupan di akhirat. Siapa yang telah mencontohnya? Yang telah mencontohnya ialah para sahabat. Para ulama-ulama terdahulu. Makanya para sahabat itu sedekah setiap hari. Dan sedekahnya tidak tanggung-tanggung. Para ulama-ulama terdahulu sedekahnya, infaknya besar-besaran. Tidak mau tanggung-tanggung. Nah, kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang nanti yang akan menyesal adalah orang yang ketika di dunianya sedekahnya sedikit. Nah, jadi semua nih akan menyesal nih. Termasuk saya, ya juga kita semua. Kenapa? Karena begitu besarnya keuntungan bagi orang yang bersedekah, sehingga jika masuk nanti di dalam kampung akhirat, akan minta kepada Allah, "Ya Allah, balikkan kami ke muka bumi, kami akan bersedekah, kami akan berinfak, selama ini kami tidak tahu." Oleh karena itu, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, mari kita belajar bersedekah. Ya setiap hari. Kalau lupa, ya misalnya kita targetkan subuh, tapi lupa, ya siang, malam. Ini contoh nih ya, sebentar nih, contoh nih. Nih, kebetulan saya siapkan sebuah kaleng di rumah. Ditulis tuh, sengaja tuh, tabungan surga. Karena kalau amplop kan takut ditiup angin, terbang kan. Kalau kaleng insya Allah nggak terbang nih. Terus bagaimana caranya? Dipegang dompet, nggak ada dompet, ketemu kantong, diambil di kantong nih. Tuh, ketemunya berapa? Ambil, celupin nih misalnya nih. Ini asli nih, beneran nih. Kan? Nih surga nih. Lipat kecil, kalau lipat gede nggak muat. Tuh. Tuh. Ini masuk surga nih insya Allah nih. Dicatat oleh malaikat. Karena malaikat mencatat kita semua. Tuh contoh kan. Nah. Saudara-saudara yang mulia. Kenapa kita ini terhadap yang bersifat ke akhirat itu keyakinannya lemah? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena setiap hari mata kita dipenuhi oleh keindahan dunia. Bagi yang rumahnya Bekasi, datang ke Jakarta, lewat di Jalan Cakung,
Apalagi masuk komplek perumahan, lihatlah gedung-gedung bagus, tinggi. Rumah-rumah mewah. Di situ parkir 4 mobil, 5 mobil. Mobilnya juga bukan mobil murahan. Ada BMW, Mercy, dan lain sebagainya. Itu yang masuk kepada mata kita, sehingga itulah yang ada di dalam otak kita. Sehingga kita lupa untuk berpikir ke akhirat. Kemudian, mulut kita, apa yang kita bicarakan setiap hari? Banyakan mana? Kita lebih banyak memikir ke akhirat atau memikir dunia? Banyak dunia. Kita baca televisi, yang diberitakan adalah berita tentang dunia. Dunia sebelah mana, sebelah sini. Hati kita, pagi-pagi bangun tidur, apa yang kita pikirkan? Saya kerjanya, apa yang belum saya selesaikan? Bagi siswa, saya belum menyelesaikan tugas. Tugas ini belum, banyak tidur. Ini kelemahan kita. Saudara-saudaraku, bahwa dalam hadis disampaikan bahwa iman yang terkecil nih, iman yang terkecil, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah. Berapa luas surganya? Apakah sama dengan rumah termewah yang ada di muka bumi? Sekarang rumah termewah rumah siapa? Ada rumah di India yang untuk membuat rumahnya itu menghabiskan dana 2 triliun. 2 triliun untuk bikin sebuah rumah. Apakah sebesar itu? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bagi orang yang iman yang paling kecil 10 kali lebih besar daripada dunia ini. Loh, kok Allah begitu hebat? Memang masih adakah yang bisa lebih besar daripada dunia ini? Nah, sekarang saudara-saudara, ditemukan oleh ilmuwan Amerika bahwa jumlah daripada galaksi, kita kan tinggal di sebuah galaksi nih, bukan galaksi di Bekasi, bukan. Galaksi adalah kumpulan dari miliaran bintang. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di bintang namanya matahari. Dan matahari itu memiliki satelit. Salah satu satelitnya adalah bumi. Kita tinggal di salah satu satelit namanya bumi. Dan berapa besarkah bumi ini? Menurut pandangan kita, bumi ini sangat besar. Sehingga untuk berjalan mengitari bumi perlu waktu, kalau berjalan kita ini butuh waktu ratusan tahun untuk kalau jalan keliling dunia. Nah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi ini hanyalah tidak lebih besar daripada sebutir debu. Bumi ini tidak lebih besar daripada sebutir debu. Sangat kecil. Bumi ini sangat kecil. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa ada satu teknologi yang sudah bisa menghitung jumlah galaksi, ya. Besar galaksi ya, contoh yang kita tempati sekarang ini, itu jarak antara ujung sampai ujung adalah 100.000 tahun perjalanan cahaya. 100.000 tahun perjalanan cahaya, itu lebar dari galaksi. 100.000 tahun perjalanan cahaya. Berapakah kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya adalah 300.000 kilometer per detik. Jadi
Kalau kita ini berangkat dari Jakarta ke Mekah pakai pesawat kecepatan matahari, berapa lama? Bolak-balik Jakarta, Mekah, Mekah, Jakarta sebanyak 37 kali. Bisa itu. Pakai kendaraan dengan kecepatannya kecepatan pesawat. Belum ada teknologinya itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghitung besarnya galaksi itu dengan satuan kecepatan cahaya berapa lama? 100.000 tahun perjalanan cahaya. Itu baru lebar satu galaksi. Dan berapa galaksi yang sudah diketahui? 2 triliun galaksi. Luar biasa. Itu baru langit pertama. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang 10 kali lebih besar daripada dunia ini, sangat-sangat mungkin dan masuk logika kita. Makanya kita rajin-rajinlah bersedekah tadi. Nah, dan juga bibir kita ini selalulah berzikir. Salah satunya misalnya kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita hayati itu dengan membaca itu, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada semua yang disinari oleh matahari. Apa yang disinari oleh matahari? Disinari oleh matahari ya, bulan, satelit, planet. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, sedikit saja kita usaha, Allah balas berlipat ganda. Maka jangan kita malas untuk beribadah. Ibadah bibir, ibadah tangan. Ibarikan tangan itu bisa bantu orang lain, bisa bersedekah dan lain-lain sebagainya. Jadi itu ya, saudara-saudaraku. Oh, udah lebih 15 menit ya. Jadi sekali lagi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita tentang pahala daripada sedekah itu lewat Al-Qur'an. Ya. Ingat bahwa Al-Qur'an tidak ada yang palsu. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis itu ada yang palsu, ada yang dhaif. Tapi ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan kita tidak boleh ragu. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita yakin. Apalagi di bulan Ramadan ini malaikat akan berduyun-duyun turun. Nah, kan kita sering baca tuh dalam sholat tarawih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah turunkan malaikat sampai waktu fajar. Jadi malaikat itu nyata, saudara-saudaraku. Dia akan mencatat semua apa yang kita lakukan. Dan malaikat mencatat itu lebih detail daripada kamera yang ada sekarang. Kamera kan bisa merekam, mencatat warna baju, warna kacamata, warna tangan. Semuanya dicatatkan dengan detail. Begitu juga dengan malaikat. Makanya nanti di Yaumil Mahsyar akan dihisap, semuanya akan diputar videonya. Nah, teknologi yang dibuat oleh manusia saja itu bisa merekam, apalagi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara-saudaraku, demikian saja pagi ini
insya Allah ada berkahnya bagi kita. Amin. Kita Amin. tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Nah itu ya Pak Ustadz tuh neruskan tuh. Ya dah nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Saiful. Ya. Ya, subhanallah, sangat luar biasa. Jadi intinya bahwa kita diperintahkan supaya bersedekah, ya, karena dengan sedekah saya pernah mendengar di riwayat yang lain, bersedekah di pagi hari di waktu fajar tadi adalah salah satunya juga tadi yang sudah diuraikan Pak Saiful. Yang lainnya juga bisa memberikan istilahnya mungkin tolak balak atau apa yang intinya bukan sebagai tolak balak sebenarnya ya, tapi dengan bersedekah bisa menolong kita dari mara bahaya. Dengan bersedekah kita menjadi sehat, dengan bersedekah menjadi semangat, menjadi mudah memperoleh rezeki dan lain sebagainya. Sehingga mari kita bersedekah, jangan semangat mencari harta tapi tidak semangat mengeluarkannya. Ya, ini yang kita masih selama ini tadi disinggung oleh Pak Saiful, semangat untuk menumpuk harta, tidak semangat untuk mengeluarkan harta. Yang mungkin hartanya masih sedikit, masih menipis, Nabi pun pernah bersabda, bersedekah tidak melulu dengan harta, tapi dengan apa yang ada di dalam tubuh kita pun bisa bersedekah. Salah satunya ketika kita masuk rumah sakit itu ditulis besar, jelas sekali, ada hadis yang begini, tabassumuka fi wajhil akhika laka shadaqah. Setidak-tidaknya kita bisa bersedekah dengan senyum, ya. Bersedekah dengan senyum saja bisa bersedekah. Nama yang mana? Bisa juga dengan kita tadi membuatkan cerengan. Saya pun buat kotak itu udah ya, karena dengan membuat seperti yang dicontohkan Pak Saiful tadi, mungkin kita punya recehan, kumpulkan dulu di situ. Kalau kita mau bersedekah 1.000-2.000 mungkin malu, tapi ketika sudah dikumpulkan, sudah bernilai beberapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu, kita bisa berikan. Mungkin ke masjid yang sedang membutuhkan untuk pembangunan, renovasi dan lain sebagainya, atau anak yatim dan lain sebagainya. Mendorong kita untuk selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan itu tidak akan kemana-mana, tapi kebaikan itu untuk kita sendiri, dan sebaliknya wa in asatum falaha. Keburukan juga akan kembali kepada diri kita. Mungkin nanti bisa dilihat di Quran surat 17 ayat 7, bisa saudara-saudara kaji kembali sehingga kita terus semangat untuk bersedekah, berbuat baik kapan saja, di mana saja. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan banyak membawa manfaat. Mungkin sebelum ditutup ada tambahan atau informasi atau dari Bapak Kepala Sekolah pada Pak Ansori, mungkin ada yang mau disampaikan. Sebenarnya nggak ada, cuma menginformasikan aja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ini Ustadz Saiful baru ini saya mendengar luar biasa ya.
Terima kasih banyak Ustaz Saiful yang sudah berbagi ilmunya. Banyak berarti ustadz-ustadz yang ada di 39 yang memang perlu juga ini meneruskan mengembangkan ilmunya, terutama ilmu agamanya, agar 39 ini betul-betul menjadi sekolah yang nyaman ya, karena Allah. banyak siraman-siraman rohaninya selain ustadz-ustadz kita, Ustadz Ngalimun dan Ustadz Burhan. Terima kasih pagi ini luar biasa. Saya ingin menyampaikan aja pagi hari ini pertama itu ada kegiatan rapat nanti jam 10 semua guru ya, selain belajar. Nanti mohon diikuti semua Bapak Ibu guru maupun karyawan jam 10 insya Allah nanti melalui Zoom. Kemudian jam 13 ya, jam 1 nanti mungkin Ustadz nanti rapat panitia pendalaman Al-Quran ya, rapat ya Ramadan. panitia ya. Santri Panitia Ramadan. panitia Ramadan ya nanti ya, panitia Ramadan atau sanlat kayaknya ya, santren kilat ya. Ya. Jadi itu aja mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ke semua Bapak Ibu wakil ya, Ibu-ibu wakil, kemudian para tata usaha juga, anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan pada Ramadan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhan, ada pengumuman? Kalau tidak ada, mari Ya, kita cukup. akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf mundur. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.